Oke, oke. Jadi ini kita jadi ini kita udah ngebahas soal nomor satu yang C. Nah, soalnya itu integral dari xp kali minus setengah x kuadrat dx. Kita misalkan u-nya itu yang ada di dalam xp, di mana xp itu merupakan fungsi eksponensial natural. Jadi u-nya itu sama dengan min setengah x kuadrat. Nah, berarti kita bisa dapat du-nya itu sama dengan min x dx, turunannya kan. Nah, habis itu supaya kita buat yang ada di soal itu kan x dx. Jadinya tanda minus yang ada di ruas kanan kita kalikan kedua ruas dengan minus 1 supaya x dx sama dengan minus du. Habis itu kita lanjutin aja nih integralnya. Berarti kan integral xpu dikali minus du. Nah, minus du itu kan sama aja minus 1 kali du. Jadi minus satunya atau minusnya itu bisa dikeluarin dari tanda integralnya atau dari kelompok integralnya. Nah, ya udah berarti kita di sini dapat minus dari integral xpu du. Nah, sifat dari eksponensial natural itu xpu bisa dibuat jadi e pangkat u du. Nah, habis itu masukin deh u-nya jadi min setengah x kuadrat plus c, di mana c-nya itu merupakan himpunan bilangan real. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Bisa kita lanjut ya. Maaf ya kalau misalnya agak berisik. Mohon maaf banget ya. Oke, ini saya udah bisa clear ya. Oke, saya lanjut ya. Supaya kebagian semua soalnya, ini saya skip dulu yang D sama yang E ya. Kalau nanti waktu cukup, saya balik lagi ke yang D sama yang E. Sekarang saya mau lanjutin yang nomor 2. Nomor 2 itu kita harus nyelesain integralnya pakai metode parsial. Nah, karena yang A itu soalnya integral dari x pangkat 3x dx itu ada di modul ya. Jadi nggak usah saya jelasin, kalian bisa baca aja di modul, itu penjelasannya juga udah jelas banget di modul itu ya. Oke, jadi saya sekarang langsung ke soal nomor 2B aja. Tapi kalau misalnya dari nomor 1A ada yang mau ditanyain, gak apa-apa, langsung interupsi saya aja. Ini saya langsung ngerjain yang 2B. Soalnya itu integral dari T sin 3T dt. Nah, ini kita langsung ketemu yang trigonometri nih, integral trigonometri. Nah, ciri khas dari integral trigonometri itu kita harus tentuin gak hanya U tapi dv juga. Karena rumus umum dari integral parsial itu kayak gini. Awalnya itu kita punya ini, jadi tuh berawal dari rumus dari aturan rantai ya. Ada UX Vx yang mau kita turunin. Kasih operator ddx kan ya. Jadinya kan sama dengan kalau aturan rantai U aksen X Vx tambah UX V aksen X. Yang aksen-aksen ini maksudnya turunan ya. Jadi turunan U dikali V ditambah U dikali turunan V. Nah, habis itu dua-duanya kedua ruas kita integral ini. Integral ddx terus UX Vx sama dengan integral dari U aksen X Vx tambah UX V aksen X dx ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita bagi dua ya yang ruas kanan. Nah, berikutnya kita mau bagi dua, tapi yang di ruas kiri ini kita bisa lihat di sini ada operator integral sama operator turunan. Jadinya kan dia nggak diapain kan ya. Kayak gitu aja. UX Vx sama dengan integral dari U aksen X Vx
dx tambah integral dari ux v aksen x dx. Oke, kira-kira gini ya. Kira-kira gini nih. Jadi setelah kita integral yang kedua ruas, kita bisa pindahkan integral dari waksen x vx dx ini ke ruas kanan. Supaya inilah integral yang kita cari. Integral dari ux v aksen x dx. Nah, ux ini kan ya sama dengan u ya. V aksen x berarti dv. Nah, jadi ciri khas dari integral apa nih? Metode parsial ini kita mesti nyari dua properti atau bagiannya, u sama dv. Kira-kira gitulah. Kalian juga pasti udah ngerti kan ya, dijelasin sama Pak Lutfi di kelas besar. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau lupa konsepnya saya tulis lagi. Oke, soal nomor 2A. Bentar. Soal nomor 2A itu integral dari T sin 3T dt. Nah, kira-kira yang mana nih yang mau kita misalnya jadi U, yang mana yang mau kita misalnya jadi dv? UT, Kak. Yang mana? Yang U itu T ya? UT. Oke, bentar ya. Saya sambil buka catatan saya dulu. Oke, U-nya itu T. Tadi teman kamu ada yang bilang U-nya T. Berarti di U-nya berapa? DU-nya DT. Oke. Sekarang DV-nya. DV-nya berapa? Sin 3T DT. Oke, benar ya. Sin 3T dt. Sin 3T dt. Berarti kan kita bisa tahu nih V-nya. Kita integralin aja tuh. Sin 3T dt. Jadinya berapa? Min cos. Min cos integral 3T. sin. Ya benar ya. Iya. Min cos 3T. Dalamnya juga di apa? Dalamnya ikut gak kira-kira? Kalau ikut ya. Berarti min 3 cos 3T ya. Benar kan ya? Ikut kan ya? Ayo, ikut atau enggak? Iya, ikut Kak. Oke, benar ya. Ntar coba saya cross check lagi deh. Supaya kedepannya kita nggak salah. Integral dari sin 3T dt.
Oke, benar. Ikut ya. Ikut. Benar. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita masukin kan rumus yang tadi kan. Integral dari UDV sama dengan UV min integral VDU. Kita masukin aja deh ini. U-nya mana? T kan ya. V-nya min 3 cos Min 3 3 cos ya, 3T. dikurang sama integral min 3. Min 3 cos 3T. Oke. Du-nya berapa? dt kan ya? T. Du-nya dt. Nah, habis itu berikutnya gimana nih? Ini nggak bisa digabungin ya. 3 sama T yang min 3 sama T yang di depan ini nggak bisa digabungin ke dalam cos 3T. Jadi emang terpisah gitu unsur-unsur mereka. Jadinya min 3T cos 3T. Nggak apa-apa kan ya saya buat kayak gini kan? Boleh kan ya? Ini minusnya bisa maju ke depan nih. Karena bisa dihitung sebagai minus 1 itu konstanta. Jadinya positif ya. Plus integral cos 3T dt. Jadinya berapa? Integral cos 3T dt. Ada yang tahu? Integral dari cos Min 9 sin 3T. Oke, bentar-bentar ya. Ini kayaknya ada yang salah. Yang di V, integral dari sin 3T dt itu ternyata harusnya min 1/3 ya. Iya kak, sepertiga kak. Oke, Iya, sorry ya. sepertiga Kak. Min 1/3 cos 3T. Oke, udah benar ya. Oke, ini saya ganti dulu. Ini juga saya tambahin. Berarti, bentar. Ini baris terakhir saya hapus dulu. Oke ya. Nah, jadinya min 1/3 T cos 3T. Udah pada tahu kan ya dari mana 1/3 kan ya? Oke, Iya. iya oke. Dilanjut jadinya ini plus. Minus plus Uh-uh. 1/3 sin langsung Kak. Iya, nggak apa-apa. Sin Sin 3T. sin sin 3T kan ya? Sin 3T Kak. Terus dalamnya diintegralin lagi kan? Ikut kayak yang ini ya. Berarti di depannya kita tambahin 1/3 lagi nggak? Coba ya. Berarti kan integral dari cos 3T dt. Integral dari, bentar ya. Saya sambil cari juga. Integral dari cos 3T dt. 1/3 sin 3T. Sama kayak ini ya. Harus diturunin juga dia. Pakai aturan rantai. Benar kan ya? Jadinya kan min 1/3 T cos 3T plus 1/9 sin 3T. Ini plus C, ini plus C. Di mana C-nya itu anggota himpunan bilangan real. Gimana? Ada yang masih keliru nggak ya? Siapa tadi yang bantuin saya? Namanya sama NIM boleh di nomor 2B ini. Ada 2 orang Bang. Iya nggak apa-apa, dua-duanya
Bilang aja siapa namanya. Oh, saya Hafiz, Bang. Oke, yang satu lagi. Kevin, Bang. Oke, makasih Hafiz sama Kevin ya udah bantuin. Oke, gak ada yang mau ditanya di sini ya. Kita bisa lanjut ya. Jadi kenapa ini jadi 1/3 di depannya? Karena harus pakai aturan rantai. Dimisalin U lagi gitu. U-nya itu 3T. Gitulah kira-kira. Oke, kita bisa lanjut ya. Ke nomor 2 yang C. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya ya. Lanjut ya, kedua C. Karena emang integral parsial ini emang tricky banget sih. Emang harus benar-benar teliti banget. Makanya saya butuh banget bantuan kalian di sini. Nah, karena saya butuh banget bantuan kalian di sini, ada yang mau bantuin saya ngerjain nomor 2C? Soalnya itu adalah len 4x dx. Ini mudah kok. Len 4x dx. Gimana? Ya udah saya sambil ngerjain aja ya. Nanti kalau misalnya udah ada yang mau langsung on mic aja. Jadi integral len 4x dx ini bisa kita aplikasikan. Bisa. Iya, benar. Kita pisah. Karena perkalian bisa jadi sifat bisa jadi penjumlahan gitu. Pertambahan. Ya, benar. Jadinya len 4 tambah len x dx. Nah, habis itu kayak gimana nih? Len 2 pangkat 2 plus len x dx. Oke, benar ya. Ini bisa kita pisah atau enggak? Bisa, Bang. Oke. Dua len 2. Oh ya, langsung ke depan aja ya. Iya. Bentar ya. Kalau langsung ke depan sini udah ngerti kan ya? Kenapa bisa langsung ada 2 di situ ya? Udah atau gimana? Saya tulis di dalam Plus dulu ya. len x. Oke. Oke. dx dulu ya. Plus integral dari len x dx ya. Ya gitu. Ya gitu. Nah, terus kayak gimana nih kelanjutannya? Yang ini kan gak ada x-nya nih. Bisa nggak kira-kira dikerjain? Len 2. Len 2 x. Iya, benar. Sama aja kayak integral dari 2dx. Jadinya kan integral 2x ya. Sama aja di sini kayak gitu sama. Tambah integral Tambah dari len len. Len x diintegral jadi berapa? Mau ditulis integral len x dulu ya. Len x dx. len x dx. Ya. X. Tulis kayak gini aja dulu ya. Habis itu nih kita bisa satuin ya. 2x len 2 tambah integral len x dx. Nah, len x dx inilah yang harus kita gunakan rumus integral parsialnya. Sampai sini dicatat dulu ya. Kalau misalnya kita udah sampai sini nih. 2x len 2 tambah integral dari len x dx. Oke, ini saya clear ya. Karena kita mau ngerjain si integral dari len x dx ini. Oke ya. Bentar, ini saya clear lagi. Oke, sekarang kita mau nyari integral dari len x dx. Gimana caranya? Apa yang kita buat U? Siapa yang kita buat U? Siapa yang kita buat dv? Jadi sekarang saya mau coba-coba aja nih. Saya mau coba-coba buat U-nya itu sama dengan len x. Terus dv-nya itu sama dengan dx.
Boleh kan ya kayak gitu ya? Boleh ya? Berarti kan DU-nya sama dengan 1 per X 1 per X. kali turunannya dari X. 1. Ya udah, 1 per X 1. gitu aja ya. Benar. Jangan lupa DX-nya. Nah, dV kan sama dengan dx. Berarti V sama dengan integral dari dx. Integral dari dx berarti x. Plus C-nya nggak usah ditulis di sini, nggak apa-apa. Karena nggak begitu berpengaruh. Langsung aja kita kerjain integral dari UdV sama dengan UV min integral VDU. Sama dengan U-nya itu ln X, V-nya itu X, dikurang integral dari V-nya itu X, DU-nya itu dx. Nah, ini jadi mudah banget kan ya? X ln X, terus diapain? Dikurang setengah X kuadrat X kuadrat. plus C. Ya. Nah, ini bentuknya udah lebih manusiawi kan ya daripada yang tadi. Nah, kira-kira ada yang bisa disatuin nggak? Nggak ada ya. Udah kayak gini aja, kita lanjutin sama yang tadi. Berarti kan tadi di depannya ada 2X ln X ya. Iya kan ya? 2X ln X kan? Iya, Kak. Oke. 2X ln X. 2X. 2X ln 2. Oh iya, sorry, 2X ln 2. Berarti artinya masih fokus. Makasih udah diingetin. 2X ln 2 tambah ini semua. Itulah hasilnya. Nah, di mana C-nya ini merupakan himpunan bilangan real. Siapa tadi yang bantuin saya? Hafiz lagi ya? Iya, Kak. Oke. Gak apa-apa, dapat 2 poin Hafiz berarti. Kak, mau nanya dong. Iya, gimana? Itu bisa dibentukkan, bisa disederhanakan lagi nggak sih Kak ini? Jadi dipangkat gitu, dipangkat ke atas. Kalau digabungin ln X-nya, bisa nggak? Oh iya, benar. Benar. Bisa. Ini bisa banget. Karena sifat penjumlahan ya. Sifat penjumlahan bisa jadi perkalian. Bentar, saya hapus dulu atasnya. Nah, kira-kira gimana? Masih ingat kan sifat-sifat dari ln? Kalau penjumlahan jadinya kan perkalian. Berarti kayak gimana? Kalau mau dibuat kayak yang tadi kamu bilang. Siapa tadi yang ngajuin kayak gitu? Bisa digabungin? Gak apa-apa, saya bantuin juga kok nanti. Jadi ln 2X. Ln 2 dipangkatin 2X ya. Ya kan? Terus dikali sama X. Atau enggak, iya kayak gini lah. Iya deh. Terus dikurang. Oh, begitu. Gak apa-apa kan ya? Gimana? Tapi itu pertambahan Kak, jadi perkalian. Iya kan, sifat perkalian bisa jadi penjumlahan kan? Berarti kan kalau penjumlahan bisa jadi perkalian juga kan? Sama sih gitu Kak. Karena kan sifatnya sama dengan. Iya kan, bukan hanya perkalian yang bisa jadi penjumlahan kalau setahu saya. Gimana? Kalau menurut kalian gimana? Atau di kelas besar pernah diajarin Pak Lutfi nggak bisa? Belum pernah kepikiran sih Kak. Oke. Tapi jawaban yang bawah bisa kan, Kak? Iya, kalau udah sampai sini aja udah benar kok. Tapi mungkin ini nanti coba saya pertanyakan lagi bentuknya apakah bisa kayak gini ke Pak Syaukani. Ini saya catat dulu ya. Ln 2 pangkat 2X kali X minus setengah X kuadrat plus C. Tapi yang pangkat ln 2X-nya itu udah bener kan ya Kak? Bisa kan ya? Iya, itu udah pasti bisa.
Cuma sifat yang penjumlahan jadi perkalian ini aja ya, yang mesti kita cari tahu lagi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini aja udah benar. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Oke, bentar nih saya admit dulu. Nggak ada ya, udah bisa lanjut ya. Tadi siapa yang bantuin saya itu namanya? Kamu tadi siapa namanya? Yang cek ini? Selain Hafiz tadi siapa? Yang perempuan ini tadi barusan. Anin, Pak. Oh iya. Oke, kita bisa lanjut ya. Nomor 2 tuh udah yang B, yang C. Sekarang saya mau skip yang lainnya langsung ke yang G. Karena yang G itu eksponen alami. Kan trigonometri udah, len udah. Yang A itu kan ada di modul ya, aljabar. Mudah lah, kalian pasti udah baca juga modulnya kan. Sekarang kita lanjut ke yang G. Soalnya itu integral dari X pangkat 5 pangkat X kuadrat dx. Kira-kira mana yang jadiin U, mana yang jadiin dv? Mana yang dijadikan U, mana yang dijadikan dv? Gimana? Oke, U-nya itu kan saya bisa coba-coba aja. Misalnya saya mau buat pangkat X kuadrat ya. dv-nya saya mau buat X pangkat 5 dx. Nah, berarti du-nya berapa nih? du-nya berarti kan 2 kali pangkat X kuadrat dx. Iya kan ya? Sifat dari eksponensial alami. Misalnya ini tuh U. Jadinya kan rumusnya itu pangkat U kali du per dx. Dan kita misalin U ini berarti du per dx-nya yang jadi pangkat E-nya ya. Oke, lanjut ya. Sampai situ udah ngerti kan ya? U, dv, v sama du-nya ya. Ya udah berarti kita lanjut. Kita kerjain aja berarti integralnya. Integral dari sorry. Rumusnya kan integral dari UdV sama dengan UV min integral VDU. U-nya itu pangkat X kuadrat dikali V-nya itu, ini belum kita kerjain. X pangkat 5 dx. Diintegralin. Berapa nih V-nya? Lima X dx kan, Kak? Gimana? 5x pangkat 5X pangkat 4. Ya kan? Hampir Iya. aja saya salah. Oke. Makasih udah langsung jawab. 5X pangkat 4. Sorry, diintegralin. Diintegralin dong. Iya kan, diintegralin kan? Ini kan diturunin. Berarti bukan 5X pangkat 4. Sorry. 1 per Iya, benar. 1/6 X 6 pangkat 6. Ya, plus C-nya nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa. Nah, ini dikali 1/6 X pangkat 6. Dikurang sama 1/6 X pangkat 6. du-nya itu adalah 2 pangkat X kuadrat dx. Nah, ya udah deh. Ini kan kita bisa satuin kan ya. 1/6 X pangkat 6
E pangkat X kuadrat. Dikurang 1/6-nya konstanta nih. Berarti bisa kita keluarin kan ya? Bentar. Kita harus hati-hati banget di sini. Soalnya duanya juga konstanta. Apakah bisa kita keluarkan juga? Apakah bisa kita keluarkan juga? Gimana? Sebenarnya bisa sih, nggak usah sebenarnya bisa kalau dikeluarin. Tapi sekarang saya mau coba nggak dikeluarin dulu. Walaupun hasilnya bakal sama aja. Jadi integral dari 1/6 X pangkat 6 2 E pangkat X kuadrat dx. Ini saya hapus dulu atasnya. Bentar ya. Nah, kira-kira kelanjutannya gimana nih? Kelanjutannya gimana nih sampai sini? Ini saya nggak mau keluarin duanya dulu. Kenapa? Karena nanti bakal apa ya? Integral dari E pangkat X kuadrat itu bisa dimanipulasi sama duanya. 1/6 X pangkat 6 E pangkat X kuadrat. Tapi ini saya mau gabungin nih. Saya mau gabungin 1/6-nya jadi dikurangin gini. Bisa kayak gitu kan ya? Jadinya 1/6 X pangkat 6 E pangkat X kuadrat dikurang sama integral dari 2E pangkat X kuadrat dx kali X pangkat 6. Ini kan mesti kita kali dulu kan ya ke dalam supaya mempermudah. Sorry bentar. 2x dx ini kayak gini aja deh biar gampang ngeliatnya. Jadinya kan 2x sorry banget, sorry. Ini tuh harusnya 2x E pangkat X kuadrat, makanya kok kayak ada yang salah. Bentar ya. 2x, ini 2x. Nah, itulah kenapa nggak bisa. Ya bisa juga sih dikeluarin. Tapi adalah nanti gunanya. Ya kayak gini lah, jadinya kan 1/6 bisa dikeluarin dulu gitu. Tapi nanti ada juga fungsinya. Kenapa saya nggak keluarin dulu duanya. Nah, jadi kan ini udah minus dari integral 2x pangkat 7. Ini saya mau satuin ya. E pangkat X kuadrat dx. Nah, habis dari sini kita bisa ngapain nih? Habis dari sini kita bisa integralin. Jadinya 1/6 X pangkat 6 E pangkat X kuadrat dikurang sama 2 kali 1/8. 1/8. Ya, bentar. Ini X dulu. X pangkat 8 ya. E pangkat X kuadrat plus C. Gini kan ya. Ini bisa dicoret jadi 1/4X. Jadinya 1/6
X pangkat 6 E pangkat X kuadrat dikurang 1/4 X pangkat 8 E pangkat X kuadrat plus C. Ini saya hapus dulu ya yang 2 garis bawah ini. Supaya ada space lagi. Oke, sampai sini kira-kira udah selesai atau belum ya? Gimana? Sampai sini kira-kira udah selesai atau belum? Udah selesai ya sebenarnya ya. Tapi kayak kurang enak dilihat gitu karena banyak banget ribet jadi dibacanya kan. Kita bisa keluarin nih yang ada di dalam kurungnya. Apa yang mau kita keluarin? X pangkat 6 bisa kita keluarin ya. E pangkat X kuadrat juga bisa kita keluarin kan? Jadinya 1 minus 1/4 X kuadrat plus C. Di mana C merupakan himpunan bilangan real, anggota himpunan bilangan real. Gini deh, untuk lebih singkatnya. Gimana? Paham? Atau ada yang mau ditanyain? Halo? Udah paham? Insya Allah, Kak. Oke. Allah, Kak. Tadi Hafiz lagi yang bantuin saya. Udah banyak banget nih pokoknya Hafiz nih. Tadi Hafiz kan yang bantuin saya? Kak, enggak yang bantuin kan? Tadi siapa yang bantuin saya? Yang ngomong tadi siapa? Yang di... Oh, tadi saya ngomong. Ya itu kamu kan ya? Iya nggak apa-apa kayak Iya. gitu aja. Iya nggak apa-apa Iya, itu. iya, Bang. Kayak gitu aja saya catat kok. Jadi nggak apa-apa teman-teman yang lain gak usah malu-malu tuh takut-takut ya buat jawab karena saya bantuin kok. Kalian malah dapat poin keaktifan nanti. Jadi sampai sini udah ngerti ya, udah paham ya. Kita bisa lanjut ya ke nomor 3 nih. Lanjut, Jadi, Kak. oke. Lanjut ya. Saya clear dulu. Nomor 3 itu sekarang udah mulai susah. Jadi saya harap kalian semua lebih fokus lagi ya. Karena ini panjang banget penyelesaian soalnya. Di nomor 3 ini kita disuruh nentuin penyelesaian integralnya makanya metode fungsi rasional. Nah, metode fungsi rasional itu ada 3 klasifikasi jenis soal gitu. Yang pertama itu ada, bentar saya sambil buka. Yang pertama itu ada perkalian dari faktor linier yang berbeda. Terus ada perkalian dari faktor linier yang berulang. Terus yang ketiga ada perkalian dari faktor linier dan kuadrat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya, kira-kira di nomor 3A ini, yang soalnya itu adalah integral 1/x kali 2x plus 1 dx. Ini tuh kira-kira bisa pakai metode apa ya? Faktor linier berbeda, faktor linier berulang, atau faktor linier dan kuadrat? Gimana, ada yang mau ngasih pendapat gak? Dari sekilas nih, kira-kira kalian memandangnya ini bisa pakai faktor linier apa? Dari pembilang aja kita udah bisa ngeliat ya. Ada X, ada 2x plus 1. Faktornya kan berarti 2 itu kan ya, X sama 2x plus 1. Jadi bisa kita dapat informasi kalau misalnya X sama 2x plus 1 itu berbeda faktornya. Berarti kita bisa pakai faktor linier berbeda gitu. Caranya kayak gimana sih? Caranya itu kita mesti buat permisalan A dan B. Di mana A dan B ini tuh merupakan bilangan yang nantinya akan kita cari tahu nilainya yang setara dengan bilangan 1 yang ada di sini nih. Dia setara sama 1. Nah, ini kan bisa kita bagi 2 ya. A per X per
B per 2X plus 1 dx. Ya udah sekarang kita bisa langsung kerjain aja deh. Berarti kan kita sekarang fokus ke penyebut aja semua ya. Kita fokus ke penyebut nih. Yang di atas semua ini yang namanya penyebut. Tapi khusus yang buat di ruas kanan, kita kaliin silang penyebut sama pembilangnya secara bersilang gitu. Jadi 1 sama dengan A kali 2X plus 1 tambah B kali X, ya kan? 1 sama dengan 2AX tambah A tambah BX. Kita gabungin yang punya variabel X. Karena variabel tertingginya X, jadi langsung aja kita mulainya dari X dulu. Jadinya kan 2A plus B ya. Bisa kita gabungin kan ya, plus A. Gini kan ya. Terus kira-kira kalau udah kayak gini kita apain? Kira-kira nih, kalau udah kayak gini apa yang harus kita lakukan? Karena kayaknya udah stuck ya. Kayak gimana lah kita mau tahu A sama B kalau misalnya di ruas kirinya cuma sama dengan 1. Nah, ada 2 cara nih supaya kita bisa nyari berapa sih nilai A sama berapa nilai B. Make X. Kita harus cari, bukan cari sih. Jadi ada cara pertama itu namanya menguraikan variabel. Ini tuh kayak metode eliminasi di trigonometri biasa. Metode eliminasi kan berarti kita sama ini yang di ruas kanan sama ruas kiri ada variabel X, kita satuin. Kebetulan di ruas kirinya itu lagi nggak ada variabel X-nya. Kebetulan aja loh ya, nggak di setiap kasus kayak gitu. Ya udah berarti kita bisa sama dengan kan 2A plus B yang merupakan yang memiliki variabel X itu sama dengan 0. Terus, apalagi yang kita bisa dapat? Ini kan ada A nih sendirian di sini nih tanpa variabel. A sama dengan 1 ya, Pak? Iya, benar sekali. Nah, tuh bisa. Kenapa dari tadi malu-malu gini sih? Oke, A-nya sama dengan 1 kan. Berarti kita bisa substitusiin dah ke situ. Berarti 2A plus 2 plus B sama dengan 0. B-nya sama dengan min 2. Udah dapat deh itu A sama B-nya. Terus kita masukin ke sini kan. Ini kita ingat-ingat ya. A-nya 1, B-nya min 2. Soalnya saya mau hapus bentar. A-nya 1, B-nya min 2. Oke ya. Saya hapus ya. Jadi kan integral dari 1 per, bentar. Tadi sampai mana sih akhirnya? 1 per X 2X plus 1 sama dengan integral dari X tambah 2X plus 1. A-nya itu tadi berapa? A-nya itu tadi 1, B-nya itu tadi min 2. dx. Bisa kita buat kayak gini ya. Langsung aja kita pisah lah ya. 1 per X dx sudah pada ngerti kan kenapa dipisah? Ini min 2, 1 per 2X plus 1 dx. Nah, kira-kira habis kayak gini diapain nih? Ayo tadi yang perempuan tadi ngomong, boleh nggak bantuin saya? Tinggal diintegralin ya, Pak? Ya, benar. Integral dari ln 1 per X dx berapa? Ln X. Oke, benar. Mutlak ya. Tambah C1. Terus dikurang sama 2. Integral ini berapa coba? 1 per 2X plus 1. Ln 2X plus 1 mutlak. Nah, pada kasus ini karena X-nya itu punya konstanta di depannya, jadi kita nggak bisa aplikasikan hal yang sama kayak gini nih. Yang X-nya 1, di sini konstantanya nggak bisa. Kita harus
kita harus pakai permisalan. Kita harus pakai permisalan ya. Permisalan U. Oke. Sekarang saya bingung gimana cara nulisnya. Bentar, ini harus kita ingat-ingat lagi nih. Kita harus ingat-ingat lagi kalau kita punya ln X ya di depan ya. Soalnya kita mau ngerjain ini nih. Kita mau ngerjain ini, oke? Ingat-ingat dulu ya. Ada ln X plus C1 dikurang 2 depannya. Oke, ini saya clear dulu ya. Kita mau ngerjain integral dari 1 per 2x plus 1 dx. Jadi integral dari 1 per 2x plus 1 dx itu harus kita misalin dulu. Siapa yang jadi U? Sekarang saya mau coba. 2x plus 1. Oke. 2x plus 1 berarti DU-nya? 2dx. Oke. 2 dx ya. Di sini kan 1 kali dx tuh. Kira-kira gimana caranya supaya dx sendirian? Dikali setengah. Oke, benar. Kita kali setengah ya. Jadinya kan setengah DU sama dengan dx. Udah kita langsung kerjain aja. 1 per U. D setengah DU. Setengahnya keluar 1 per U DU. Setengah kali ln U mutlak plus C. Setengah ln mutlak 2x plus 1 plus C. Ini C2 ya. Oke, berarti kita bisa gabungin nih. Jadinya, bentar. Ini saya gabungin sama yang tadi udah kita kerjain ya. Ini saya clear dulu. Kan tadi di depan itu kita udah punya ln mutlak X tambah C1 dikurang 2 dikali hasil integral dari berapa tadi? Hasil integral dari 1 per 2x plus 1. Ya kan? Setengah ln, hasilnya tadi gini kan ya? Setengah ln mutlak 2x plus 1. Plus C2. Karena C2 itu punyanya konstantanya si integral 1 per 2x plus 1. C1 itu punyanya, C1 itu merupakan konstanta yang dimiliki 1 per x. Oke. Ini bisa kita coret nih. 2 sama setengah. Lanjutnya kita kerjain lagi aja ya kan. Ln X min ln mutlak 2x plus 1 plus C. Di mana C itu merupakan C1 plus C2. Dan C itu merupakan himpunan bilangan real. Semua bilangan real itu bisa dikategorikan sebagai C atau konstanta. Udah deh, kira-kira sampai sini aja. Saya nggak berani buat jadi pembagian ya, karena belum pasti kebenarannya. Faktanya apakah benar kayak gitu. Oke, sampai sini ngerti ya? Ini nomor 3A. Ada yang mau ditanyain? Atau kita bisa lanjut? Oke, nggak ada ya. Lanjut berarti ya. Tadi siapa perempuan yang bantuin saya? Anindya lagi bukan? Atau siapa? Yang di nomor 3. Esther masih kayaknya. Oke, Esther ya. Oke, makasih. Yang lain mana nih? Dari 30 berapa? 38 orang. Kalau nggak Esther, Hafiz. Tadi Anindya udah ada. Yang lainnya nggak apa-apa loh kalau mau. Kalau mau bantuin saya juga. Saya catat juga kok namanya nanti. Saya bantuin juga pengerjaannya. Oke, ya. Semoga ada yang mau nih bantuin saya. Nomor 3B. Integral dari 1 per X min 1 kali X plus 1 dx.
Nah, kira-kira pakai faktor apa nih? Berulang atau faktor linear dan kuadrat atau berbeda di penyebutnya ini? Udah jelas lah ya, berbeda ya. X min 2 sama X plus 1 kan faktor-faktornya tuh udah beda kan. Ya udah kita sama kok, persis ngerjain kayak yang tadi. Gimana? Ada yang mau bantuin saya? Sama persis kayak yang tadi caranya. Ayo, ada yang mau volunteer bantuin saya? Yaudah ini saya sambil ngerjain aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bantuin saya langsung aja on mic. Jadi kan 1 sama dengan A kali X plus 1 tambah B kali X min 3. Ya kan? Dikali silang jadinya AX plus A tambah BX min 3B. Nah, kita satuin yang ada variabel X. Jadinya kan A tambah B X dalam kurung tambah A min 3B. Nah, tadi kan saya udah contohin pakai menguraikan persamaan kan. Apa tuh? Eliminasi yang kayak aljabar biasa. Nah, sebenarnya itu ada cara lain. Cara yang lainnya itu adalah kita memisalkan nilai X-nya. Kita memisalkan nilai X-nya. Jadi kalau misalnya X-nya 0, dapatnya berapa? Kita coba cara kayak gitu ya. Misalnya X-nya 0, berarti 1 sama dengan, ntar deh saya tulis dulu X-nya 0. X sama dengan 0. 1 sama dengan A plus B kali X itu langsung aja 0, nggak usah saya tulis ya. Berarti sama dengan A min 3B. Jadi sebenarnya inti dari kita pakai metode memisalkan nilai X ini tuh untuk kita menghilangkan nilai yang kira-kira bakal sama. Yang apa ya, bukan sama, tapi bisa saling menghabiskan gitu. Ini kan kalau kita lihat ada A dikali X sama ada A. A-nya itu kan 1 nih, yang sampingnya min 3B. Kira-kira saya mau coba aja X sama dengan min 1. Kira-kira dapat gak ya? 1 sama dengan min A plus, min A plus min A min B. Min A min B plus A min 3B. Ini ada yang bisa dicoret kan ya? Berarti kita dapat di sini berapa tuh? 1 sama dengan min 4B kan? Berarti B-nya sama dengan berapa? Min 1/4. 1/4. Oke, benar. Ya kan? B-nya kita udah dapat. Kemudian kita harus ngapain? Kita tinggal substitusiin aja kan ke sini. Ya kan ya? Iya, kalau untuk cari A. Berarti 1 sama dengan A min 3 min 1/4. 1 sama dengan A plus 3/4 ya. Berarti A-nya sama dengan 4/4 min 3/4. 1/4. Ya kan ya? Iya, Kak. Oke. A-nya segini nih udah dapat 1/4. Terus B-nya min 1/4. Kita masukin deh ke sini. Oke, ini saya clear dulu ya. Jadinya integral dari
1 per X min 3 X plus 1 dx sama dengan integral dari A-nya itu tadi 1/4 1/4 ya, habis itu X penyebutnya min berapa? 3. Iya. Tambah B-nya berapa tadi? Min? B-nya min 1/4. Iya. X plus 1 ya. dx. Nah, kira-kira kalau udah sampai sini, apa yang kita bisa lakukan? Kita keluarin aja 1/4-nya kan dari integral. Tapi kita pisahin dulu nih. Integral dari 1/4 bentar. Ini bisa langsung aja dikeluarin ya. 1/4 1 per X min 3 dx. Min 1/4 integral 1 per X plus 1 dx. Ya kan? Iya. Oke. Habis itu kayak gimana Iya, nih? Bang. Integral dari 1 per X min 3 berapa? Ln X min 3. Oke. Plus C1 ya. Dikurang Iya, betul. 1/4. 1/4 ln X plus Ln 1 X plus mutlak. 1. Oke. Mutlak. Plus. Iya benar. Plus C2 ya. Berarti habis itu apa yang harus kita lakukan? Udah selesai atau belum? Sampai sini aja udah selesai ya. Tapi kalau kalian mau nyatuin karena sama-sama punya konstanta 1/4 gak apa-apa. Di depan itu kan sama-sama 1/4 tuh. Jadinya ln mutlak X min 3 dikurang ya. Ln X plus 1 plus C. Di mana C besar itu merupakan C1 plus C2. Dan nilai C besar itu merupakan himpunan bilangan real. Nah, kenapa sih saya dari tadi kan C1 plus 2? Emang udah pasti nilai C2-nya positif atau C1-nya positif? Nah, walaupun keduanya itu ada yang negatif, tapi dengan kita kasih nada positif aja kan, kita udah ngasih tahu kalau misalnya hubungan mereka itu merupakan penjumlahan. Kalau misalnya nanti nilainya negatif pun, ya negatif ketemu positif kan negatif kan. Jadi, itu untuk apa ya? Ini saya melatih kalian buat nanti di modul 3 itu soalnya tentang diferensial parsial. Kalian juga udah belajar kan? Itu kita harus menjumlahkan konstantanya. Yang walaupun kita mikirnya kok buat apa gitu konstanta dijumlahin kan nggak ada nggak ada nggak ada pengaruhnya ke hasil yang kita punya. Tapi nanti di materi diferensial parsial itu bakal berdampak gitu. Udah deh, kira-kira kayak gini hasilnya. 1/4 ln mutlak X min 3 dikurang ln mutlak X plus 1 plus C. Di mana C besar itu merupakan penjumlahan dari konstanta 1 plus konstanta 2 dan nilai C besar merupakan anggota himpunan bilangan real. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau kita bisa lanjut ke soal nomor 3C. Tadi siapa yang bantuin saya? Tadi ada cowok tuh kayaknya baru. Siapa namanya? Kevin. Oke, Kevin ya. Kevin. Sama Hafiz ya? Iya. Oke. Berarti Hafiz sudah 3 poin nih. Oke, nggak apa-apa yang lain nggak apa-apa kok. Kalau ngikut lagi nggak apa-apa. Kalau mau ngikut lagi. Sekarang kita lanjut ke C nih. Soal yang C. Bentar, saya clear dulu. Oke, sekarang yang C. Soalnya itu adalah 3C ya. Ini masih tentang integral fungsi rasional. Karena emang tipe-tipe soalnya banyak banget, jadi harus saya bahas semua kalau misalnya waktunya keburu. Soalnya itu 1 per X pangkat 4 tambah X kuadrat dx. Nah, ini harus kita kerjain dulu nih, 1 per X pangkat 4 plus X kuadratnya. Ini kita bisa buat kayak gini nih. X kuadrat. Sorry.
Bentar ya. X kuadrat plus 1 dx. Udah deh. Apa maksudnya bukan? Ini bentuknya udah lebih mudah lah dikerjakan. Nah, ini tuh bisa kita selesaikan di mana faktornya itu merupakan faktor kuadrat. Faktor kuadrat, ya benar. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu nih berapa nilai dari A sama BX plus C. Jadi ciri khasnya dari faktor linear dan kuadrat itu bukan hanya B doang ya, tapi ada tambahan. Ada tambahan apa? X plus C. Terus penyebutnya X kuadrat plus 1. Integral dx. Oke, sekarang kita kerjakan lagi. Integral dari A per X kuadrat tambah BX plus C per X kuadrat plus 1 dx. Oke, ini saya clear dulu ya. Ini saya tulis ulang, integral dari A per X kuadrat tambah BX plus C per X kuadrat plus 1 dx. Sama aja sih kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Sorry. Ini sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita harus nyari nilai A sama B, dan ini ada 3 yang harus dicari. Satu lagi C. Jadi, caranya itu adalah kita harus mengalihkan silang terlebih dahulu. Ini sama dengan 1 ya. X kuadrat plus 1. Jadi 1 sama dengan A kali X kuadrat plus 1 tambah BX plus C X kuadrat. Nah, dikalin deh kalau udah kayak gini. Jadinya kan 1 sama dengan AX kuadrat tambah A tambah, bentar, baterai laptop saya low. Bentar ya, saya ambil charger. Oke, lanjut. BX, bentar. BX pangkat 3 ya. Karena ini kan dikaliin sama dua-duanya ini. BX pangkat 3 tambah CX kuadrat. Iya kan ya? Nah, kita gabungin deh mana yang bisa digabungin. Kira-kira ada nggak yang bisa digabungin? Ada kan ya? A sama C. Karena order dari variabelnya itu 2. Jadi BX pangkat 3 tambah A plus C kali X kuadrat tambah A. Iya kan ya? Oke. Ini kita bebas aja mau pakai metode memisalkan terus apa? Mau pakai metode memisalkan atau mau pakai metode eliminasi kayak tadi, sama aja. Tapi sekarang saya mau gabungin dua-duanya metode itu. Jadinya metode campuran. Gak apa-apa kan ya? Saya pertama mau misalin dulu X sama dengan 0. Jadinya 1 sama dengan A. Dapat deh nilai A-nya sama dengan 1. Terus A-nya udah dapat 1. Saya mau buat nilai X-nya sama dengan 1 nih. Gak apa-apa kan ya, karena terserah kita mau buat berapa. Jadi 1 sama dengan
B, ya kan? Tambah A tambah C tambah A. Berarti 2A tambah B tambah C sama dengan 1. Tapi kan nilai A-nya udah dapet nih 1. Ya udah langsung aja kita tulis A-nya itu 1. Berarti langsung 2 gitu kan. Nah, 2 kita pindah ruas ke kanan. Jadinya 1 min 2 min 1. Jadinya B plus C sama dengan min 1. Sebentar. Ini kita udah dapet nih. Nah, habis itu kita mau cari persamaan lain. Jadi kita ngebuat persamaan dalam persamaan gitu. Gak apa-apa sih kalau kayak gitu, nanti dapat kok nilai B sama C-nya. Tapi sebenarnya kalau kalian udah jago ya, udah cepet pakai metode yang memisalkan tuh, langsung kepikiran pasti nanti mana aja nih yang kalau misalnya X-nya dimasukin sekian, bisa menghabiskan satu nilai gitu, satu variabel antara entah itu A, B, atau C. Nah, karena saya pakai metode campuran ya, jadi saya mau cari lagi nih nilainya. Pakai X sama dengan min 1. Bentar. Pakai X sama dengan min 1. Berarti 1 sama dengan min B plus A plus C plus A. Ya kan? 1 sama dengan 1 sama dengan A-nya kan 1 ya. Berarti langsung aja kita bisa tulis 2 nih. Min B plus C. Berarti min B plus C sama dengan berapa? Min 1 ya. Yaudah kita bisa eliminasi keduanya. Yang persamaan ini sama persamaan ini, kita bisa eliminasi. Dari sini kita bisa dapatlah langsung B-nya berapa. Gimana? B-nya berapa? Kalau misalnya kita kurang, berarti kan min 2B sama dengan 0. B sama dengan 0 ya. Terus yang C-nya berarti gampang aja ya. Substitution aja ke sini. 0 plus C sama dengan min 1. Berarti C sama dengan min 1. Udah deh. Kita udah dapat nilai A, nilai B, sama nilai C. A-nya itu 1, B-nya 0, C-nya min 1. Sekarang kita kerjain yang tadi soal nomor 3C. Bentar ini saya hapus dulu. Ingat-ingat ya, nilai A-nya 1, B-nya 0, C-nya min 1. Saya clear aja dari tadi. Bentar ya. Oke, lanjut. Integral dari A per X kuadrat plus BX plus C X kuadrat plus 1 dx. Kita masukin kan nilai A-nya. Nilai A-nya tadi 1, nilai B-nya 0, C-nya min 1, berarti min 1 per X kuadrat plus 1. Ngerti kan ya kenapa langsung kayak gitu saya buatnya? Karena nilai B-nya 0, ya udah langsung aja. Saya masukin nilai C-nya, C-nya min 1. Tanda plusnya ganti jadi minus. Sampai sini kita bisa misahin nih. Sampai sini kita bisa misahin. Jadinya integral dari 1 per X kuadrat dx dikurang integral dari 1 per X kuadrat plus 1 dx.
Nah, integral dari 1 per X kuadrat dx berapa nih? Ada yang tahu nggak? Berapa? Integral dari 1 per X kuadrat. Berarti kan naik ya? Jadinya 1 per... 1 per X. Iya, tapi minus kan? Minus nggak? Iya, minus. Oke. Minus kan ya? Min 1 per X plus C1 dikurang berapa nih integralnya? Integral dari 1 per X kuadrat plus 1 dx. Integralnya gimana kalau yang itu? Nah, inilah yang mau tadi saya perkenalkan. Kalau misalnya kita bisa pakai segitiga istimewa. Konsep segitiga istimewa masih ingat kan? Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Di sini sudutnya 90 derajat. Ini misalnya kita punya sudut alfa. Nah, ini misalnya nilai 1. Dikuadratin kan tetap 1 ya. Ini kita punya nilai X. Dikuadratin jadinya X kuadrat. Berarti sisi miringnya kan nilainya itu akar dari 1 plus X kuadrat. Berarti kalau misalnya sudutnya itu sangat kecil, kita bisa yang tadinya sin, nilai hampiran sin itu tuh tan alfa. Ini sin alfa. Nah ya udah, berarti 1 per X. Ini kan, sorry. Oh ya, 1 per X. Ini tuh rumus umumnya ya, 1 per X. Tan inverse atau tan pangkat min 1 X per 1. Inilah rumusnya. X per 1. Ini rumus jadinya. Gak tahu kalau di kelas besar diajarin gak kayak gini sama Pak Lutfi. Jadi kan tan itu kan di sini depan per samping kan. Depannya itu X. Depannya itu X, samping dari sudut alfa itu kan 1. Jadinya kenapa di situ dibuat X per 1, tapi nggak dibuat bentuk kuadratnya. Nah, konsekuensinya dari nggak dibuat bentuk kuadratnya itu tan itu harus di-inverse. Itu konsekuensinya. Makanya di sini rumus jadinya itu 1 per X tan inverse X per 1. Nah, kita masukin deh nilai X-nya itu ini nih. Nilai X-nya itu ini. Berarti 1 kan ya? Berarti ya udah 1 per 1 itu kita bisa tulis di sini dulu deh. 1 per 1 tan inverse X. Udah. Gini aja. Karena X-nya itu 1. Sorry. Ini berlaku buat yang di sini aja deh. Ini nggak dimasukin ternyata. Tetap aja X. Bentuk variabel gitu. Jadinya min. Langsung aja ya tan inverse dari X. Plus C2. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu semuanya. Diingat-ingat ya rumus tadi itu ada juga di catatan saya yang PDF yang saya kirim di Google Classroom kok. Itu rumus jadinya. Kalau kalian mau lebih paham dari mana dapatnya mungkin bisa nonton di YouTube banyak kok. Kalau misalnya penjelasan saya tadi kurang jelas. Jadinya kan ini bisa dibuat jadi min 1 per X min tan inverse X plus C besar, di mana C besar itu nilainya C1 tambah C2. Dan C besar itu merupakan himpunan bilangan real. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah lewat 9 menit juga kita ya. Maaf kalau telat 9 menit. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau kurang paham? Kak, saya mau tanya. Iya. Itu dari awal kita kenapa butuh C ya, Kak? Soalnya tanpa C pun hasilnya sama, Kak. Tanpa C pun hasilnya sama. Iya.
Oh ya udah berarti bisa. Saya belum nyoba sih kalau nggak pakai C. Tapi kalau misalnya berarti langsung B gitu atau BX. Langsung B. Oke, berarti kalau langsung B dan hasilnya sama, kamu bisa pakai itu aja. Pakai cara itu lebih simpel kok, nggak apa-apa ya. Kebetulan saya Sama, juga, iya kenapa? sama ini Kak, maaf ini kita sampai jam berapa ya kalau boleh Iya, tahu? iya harusnya sampai jam 8.40, tapi udah lewat 10 menit. Jadi eh gimana, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Tadi nama kamu siapa? Makasih udah bantuin ngoreksi saya. Apa, Kak? Saya Kak Iya siap. Anindya. Oke, makasih ya Anindya. Siapa nama panggilannya? Anin atau dia? Anin Kak. Oke, makasih ya Kak, Anin. sama Eh, itu Kak, satu lagi boleh nanya nggak Kak? iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang di kuliah Dotitera itu kok cuma sampai minggu ketiga ya Kak kuisnya? Kuisnya, Heeh. eh tapi perkuliahannya udah sampai minggu keempat belum? Belum kan ya? Minggu minggu besok kan minggu ini maksudnya minggu 4 kan. Senin besok udah mulai minggu 4 kan ya? Iya. Biasanya dibukanya itu sebelum kelas mulai atau emang udah dibuka aja? Biasanya sih kalau dari semester pertama pun dari apa semua semua minggu tuh udah kebuka, cuman kuisnya belum. Nah, kalau ini sama sekali cuma sampai minggu ketiga doang Kak available-nya. Oh, opsi opsi kuisnya itu nggak ada ya? Iya, heeh. Oh, ya udah coba nanti saya tanyain sama Pak Syaukani ya. Siapa tuh nanti Pak Syaukani nanyain ke Pak Lutfi. Bentar, saya catat dulu pertanyaan kamu ya. Kenapa Tapi di... berarti yang kita nggak sampai minggu ketiga doang ya Kak? Iya, biasanya terus-menerus kok sampai UAS. Terima kasih Kak. Oke, kenapa di e-learning kuisnya cuma sampai minggu ketiga? Nah, gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita mengakhiri sesi tutorial kita? Atau udah cukup? Ini saya Mungkin cukup, Kak. Oke, ini saya stop share ya. Ada yang belum ngisi absen? Absen awal ya maksudnya. Ada yang belum ngisi absen? Maaf, Ya. Kak boleh minta tolong nggak Kak buat minta nomor Pak, siapa namanya lupa lagi, Bapak dosen itu, jangan Pak, gue lupa cepet-cepet ya. Oke ya, maaf Kak, Pak Lutfi, nah maaf Kak, saya lupa Oh, bener. Pak Soalnya Lutfi kan, ya. iya Heeh. soalnya kemarin punya nomornya, terus nomornya ternyata nggak ada WA-nya, cuma ada line-nya di chat juga nggak dibalas, jadi saya takutnya kalau ke depan ada kenapa-napa masih belum punya kontak person bapaknya. Oh, gini aja. Coba saya tanya Pak Lutfi dulu ya. Soalnya saya Ya, nggak tahu nomornya berapa dan di grup grup penutor itu nggak ada nomor dia juga, cuma ada nomor Pak Syaukani gitu. kalau kami, Mm-mm. Nanti nanti abis ini saya tanyain pertanyaan kamu ini, nomornya Pak Lutfi sama pertanyaannya Anin tadi soal kuis, langsung saya tanyain ya. Atau enggak nanti pas TOT, pas kumpul bareng dosen penutor, saya tanyain. Iya kenapa Novia? makasih banyak. Iya sama-sama Olivia. Mau nanya, Heeh. kemarin itu kan udah ngechat dosen pembimbing ya. Di Mm-mm. e-learning-nya itu punya saya itu tulisannya gini nih, bentar. Pokoknya kayak bisa dikerjain. Biasanya di dashboard-nya itu kan kelihatan tuh deadline-deadline kuis-kuisnya nih. Tapi Iya. kuisnya itu kosong, tapi bisa ngisinya. Tapi nggak, kalau selesai kuis, nggak bisa ditandai selesai gitu. Terus kata dosen pembimbing, chat Kak Bintang. Cuman udah di-chat ke anak-anak yang punya nomor Kak Bintang nggak ada. Terus Mm-mm. disuruh pakai pocket tuh. Kata di pocket kan ada tuh, kalau Iya. misalnya keluh kesah gitu. Terus juga nggak, udah hampir seminggu juga nggak ada jawabannya. Nggak bisa ditandai selesai gitu kuisnya, takutnya nggak nyampe. Tapi Bisa udah, share screen nggak supaya saya lebih paham kendalanya. Kamu udah saya izinin buat share screen.
Sambil nunggu Novia share screen, kalau ada yang mau ditanyain atau kurang jelas silahkan ya. Oh iya, saya belum bahas tugasnya ya. Tunggu Novia dulu deh. Oke. Udah kelihatan ya Novia. Oke, jadi gimana? Di mana kendalanya? Iya kayak gini. Parameter tidak Parameternya. valid. Iya. Nah, tapi harus pencet ininya dulu nih. Heeh. Kuisnya. Nah, pokoknya di dashboardnya itu kan biasanya kelihatan tuh. Mm-mm. Nggak bisa sama sekali. Nah, kosong kayak gini nih. Kosong, 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 kosong. Berarti Nah, kalau mau ngerjain kuis harus pencet sini dulu. heeh. Terus baru, bentar. Nih, kayak misalnya biologi nih. Nah, nggak bisa ditandai selesai gitu kuisnya. Padahal udah ngisi. Oke, paham. Jadi kuisnya udah kamu kerjain tapi nggak bisa Ya, ditandain selesai ya. ya terus kalau ngelihat Heeh. nilai nih biasanya kan nilainya itu kayak ada kelihatan gitu yang minggu 1 ke 2. Ya. Nah, punya saya tuh nggak kelihatan, takutnya nggak saya tuh dikiranya nggak ngerjain kuis, padahal ngerjain kuis. Jadi saya screenshot deh hasil kuis saya, takutnya salah gitu dari sistemnya. Tapi kalau di mata kuliah lain emang keluar nilainya, muncul. Biasanya ada, kemarin matematika keluar kuis. Maksudnya nilai selama itunya gitu keluar, Iya. kalau ini enggak. Heeh. Mungkin kalau saran saya ya, kamu bisa kontak ini nih, helpdesk. helpdesk.itera.ac.id. Soalnya itu Udah udah, di pocketnya oh, udah di udah. pocketnya, cuman udah seminggu nggak ada jawabannya juga. Oh, seminggu udah nggak ada jawaban. Iya. Kamu udah dapet tiketnya. Tiket buat nanyanya itu kan ada tiket ya? Bukannya ada Udah tiket. pas itu. Oh, Kan bikin apa namanya, pokoknya ke pocketnya itu. Terus iya. nulis keluh kesahnya gitu, terus langsung kirim. Nanti kalau misalnya dari proses sistemnya udah diproses, nanti langsung ke tahap selanjutnya gitu. Tapi ini belum tahap selanjutnya gitu. Masih stuck di situ. Oke. Saya catat dulu kendala kamu ya. Jadi, kuis udah selesai dikerjain, tapi nggak bisa ditandain selesai. Tapi nggak bisa ditandain selesai ya. Ini tadi Novia kan yang nanya ya? Iya kan ya, Nov? Iya, iya. Ini Oke, udah terus berhenti belum sih, Kak? belum, masih Bilang. share screen, Eh, terus kendalanya itu nilainya nggak muncul ya, padahal udah selesai ngerjain kuis. Nilainya udah muncul, padahal nggak ngerjain kuis. Terus tadi kendalanya si siapa? Si Olivia minta kontak Pak Lutfi. Tadi yang nanya kenapa di learning kuisnya cuma sampai minggu ketiga siapa? Yaudah itu secara umum lah ya, karena kalian juga mengalami itu ya. Secara umum berarti ya. Oke. Ini Novi masih belum bisa unshare screen ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini saya sambil ngebahas tugas ya. Tugas buat modul kedua ini yang harus kalian kerjain itu nomor 1, tandain ya di latihan soal kalian atau dicatat dulu sekarang nggak apa-apa di mana gitu. Nomor 1 itu yang D sama E. Nomor 2 yang A, D, E, F, H. Saya ulangin ya. Nomor satu itu D sama E yang substitusi. Nomor 2 yang integral parsial itu yang kalian kerjain yang A, D, E, F, H. Yang ketiga nggak ada. Yang ketiga yang D, Yang ketiga yang D. Bentar. Yang ketiga yang D Kak, itu. yang nomor 2-nya bisa diulang nggak? Oke. Yang 2 itu yang A,
yang D, delta, terus E, F, sama H. Udah ya? Kalau yang nomor 3, itu yang D, itu yang kuadrat, faktor linear kuadrat. Iya. Oke. Yang keempat, semuanya. Strategi pengintegralan. Itu kira-kira semua yang udah kita bahas dari nomor 1, 2, sama 3, kalian coba cari tahu nih. Pakai logika kalian, itu bisa pakai substitusi kah, parsial kah, atau fungsi Ini rasional. tugas kalian. Yang kayak tai. Nomor 4 tuh Kak, semuanya. Dapat izin suruh bertanya, mana Kak. tadi tuh? Ya, tai. Kenapa? Kalau saya gabungin itu semuanya kayak jadi satu catatan boleh nggak, Kak? Tugas-tugas Bicara aja. Ngomong Tugas- kasar terus lah aku selama belajar ini. tugas-tugasnya. Iya, jadi kan nomor 1 itu kan tadi ada yang nggak dikerjain, bukan Iya. tugasnya. Tapi kalau misalnya digabungin gitu, Oh boleh iya, nggak, nggak apa-apa, boleh banget supaya lebih rapi. Ini Oke, siapa sih? makasih, Kak. Oh, oke. Ini siapa yang on mic, off mic nih? Mohon maaf banget. Siapa ini yang off mic? Tolong ya di mute dulu mic-nya. Oke, makasih. Nah, nomor 4 itu sebenarnya nggak sulit kok. Kalian soalnya kan udah berbekal dari nomor 1, 2, 3. Tinggal aja ngerjain kira-kira pakai metode yang mana, substitusi kah, parsial kah, atau fungsi rasional. Kira-kira gitu sih, ada yang mau ditanya. Jadi ada 11 soal. 12 ya, 12 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 14, 12. Iya, ada 12 soal. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali sebanyak ini tugasnya. Gak apa-apa. Itu pasti kalian nanti bisa makin jadi mahir kok. Lebih mahir lagi. Percaya deh sama saya. Kalian nanti bisa jadi lebih mahir lagi. Apalagi yang integral kepake terus sampai kalian lulus. Ini tuh tools banget buat ngerjain semua soal matematika. Jadi nggak ada ruginya kok ngerjain latihan soal ini ya. Disabarin aja, oke? Oke, nanti assignment-nya saya buat di Google Classroom. Terus sekarang kita bicara ini, pertemuan ketiga. Besok kebetulan saya nggak bisa karena ada kelas mengganti di. Jadi kayak gini, saya kan ada kuliah jam 8. Terus minggu lalu tuh nggak ada kuliah. Yang minggu lalu kita tutorial itu, sebelumnya saya nggak ada kuliah, tapi harusnya ada di jam 8. Nah, kemungkinan besar bakal dijadiin 2 pertemuan besok itu. Yang jam 8 mungkin bisa sampai jam 10 lewat. Sedangkan kan kita kemarin udah sepakat jam 10 ya. Jadi saya mau minta maaf banget. Gak bisa besok hari Senin. Kalau hari Selasa bisa nggak kalian? Di jam berapa? Bisanya kalau bisa. Di hari Selasa. Gimana? Atau kalian ada praktikum di hari Selasa? Yang pasti kalau Selasa itu jam 9 sampai jam 3 nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya, jam 9 sampai jam 3. Kalau jam berapa ya enaknya ya? Sebelum jam 9 saya ada kelas. Setelah jam 3 mau? Jam setengah 4 gitu mulainya mau? Oh, jam 3 bisa mulainya. Kelas terakhir selesai jam berapa? Jam 3. Tapi kurang tahu kayak untuk yang prodi lain. Emang kelas apa itu? Kos KS. nggak bisa kan? Kalau PKS. beda prodi kan Emang nggak digabungin? Satu kelas PKS-nya? Satu kelas enggak, PBB? enggak. Maksud saya misalnya prodi Kak, misalnya ada kelas prodi, Oh, pengantar baru prodi prodi. lain. Iya. Nah, gimana nih dari prodi lain? Ada nggak yang ada kelas pengantar prodi? Kamu prodi apa, Fajar? Saya mesin Kak, bisa. Mesin ya? Mesin berarti bisa ya jam 3 besok Selasa. Yang lain gimana? Dari industri, material,
Di sini ada Industri bisa kok. industri bisa ya. Oke. Industri bisa bang. Oke, industri bisa, mesin bisa, material bisa nggak? Material, halo siapa di sini material? Ada nggak TG di sini? Di antara kalian ini ada anak TG nggak? Oh bentar nih saya stop record.